itu digunakan untuk yang lain, ya sudah jelas jengkel. Siapapun orangnya kalau saya bilang seperti itu sudah wajar marah. Misteri Farhad Abbas kecam Teknopi yang tarik kembali donasi 1,5 miliar milik Agus korban air keras. Kasus donasi yang dialami oleh Mas Agus, Teknopi dan Densu akhirnya berbuntut panjang. Pasalnya, Farhad Abbas tengah melaporkan dua YouTuber ternama Teknopi dan Densu. Laporan itu ditujukan agar donasi 1,5 miliar dapat sepenuhnya diterima Agus. Farhad menyebut namanya donasi setelah diterima untuk apa ya terserah dia. Namun pernyataan itu jelas dikecam. Donasi tersebut dan apapun punya landasan, memang keutamaannya membantu sesama dan ridho Allah. Tapi karena donasi itu punya tujuan, tapi digunakan untuk yang lain, jatuh dia pada penipuan atau tidak amanah. Kalau Farhad sebut donasi terserah untuk apa, berarti donatur terserah mau tarik lagi uang gak masalah kan? Gimana Belo? Kayak mana Belo? Ya, Ini Farhad Abbas, pengacara kontroversial ya. Ikut nimbrung bah. Ya. Katanya Mas Farhad tuh donasi harus ikhlas. Benar ya Mbak Elo ya? ya benar. Tinggal lagi tujuannya kan ada, ya. Donasi ini untuk apa? Tentunya orang kan bertanya, ya. Beda kita memberikan sumbangan. Nah, kalau sumbangan ini, kalau kita bilang kita menyumbang, terserah. Betul. Apa mau dibelikan makanan atau mau Kayak orang dibelikan, pesta kita nyumbang ya Mbak ya? itu terserah, gitu. Jadi kalau namanya donasi ini, tentunya yang memberikan donasi, tentunya kan berpikir, Iya, betul. ya. Orang yang meminta donasi kita bilang tujuannya untuk kita bilang lah untuk pengobatan kita bilang. Ya. Tapi nyatanya kalau bukan untuk pengobatan, ya wajar-wajar saja ditarik balik ataupun diminta balik. Karena tujuannya kan lain nih, Belo. Tujuannya sudah beda. Seperti itu. Karena niat yang donasi ini kan untuk kesembuhan mata dia, Iya. untuk melihat. Tapi nyatanya digunakan untuk yang lain. Ya wajar ditarik. Wajar ditarik balik Iya. seperti Katanya itu. gini Mbak, kata Mas Farhad Abbas. Kalau Kalau udah didonasikan ya udah terserah untuk apa saja, ya terserah yang menerima. Itu pandangan Mbak Elo gimana kata Farhad Abbas? ya sekarang masalahnya gini, donasi itu ada tertera tidak untuk apa? Untuk pengobatan, Nah, untuk pengobatan nyatanya digunakan untuk apa? untuk bayar utang. Nah, kan sudah salah, ya, sudah salah sekali begitu. Terkecuali menerima sumbangan seperti itu ya. Jadi tidak tertera kata depannya ya untuk apa. Itu sah-sah saja. Mau untuk bayar utang, mau beli mobil mewah kita bilang, Betul, itu Belo. tidak ada tuntutan, tidak bisa ditarik balik seperti itu. Mbah, kata netizen juga ada yang nyampaikan gini Mbah. Hmm. Saya baru tahu namanya donasi itu ada peraturan-peraturannya gitu, kayak harus begini, harus begitu, udah dikasihkan kok bisa diminta kembali. Itu gimana Bang? Ada nggak kelucuan dari Teknopi yang narik uang ke yayasan? Ya kalau kita bilang ya ditarik balik itu sih wajar karena tidak sesuai gitu ya. Nah, contoh gini, kita ambil contoh saja ya. Kita bilang mungkin kalau netizen sudah banyak yang mengenal itu ya, Kang Mamas Karyo. Nah, Kang Mamas Karyo ketika itu meminta donasi untuk membangun masjid. Nah, nyatanya uang itu mengalir lah kita bilang dari netizen, memberikan sumbangan donasi tersebut. Nyatanya dibangun masjid. Nah, Bahkan netizen, megah, Belo, ya. netizen tidak bisa menuntut gitu. Tapi ketika Mas Karyo meminta donasi untuk membangun masjid, nyatanya tidak dibangun, itu netizen wajar meminta balik seperti itu. Ibaratkan berat ini kayak kasus Mas Agus nih ya, untuk Pak Farhad Abbas ya tadi katanya kok ditarik lagi. Karena orang donasi niat untuk pengobatan kesembuhan Mas Agus. Kalau dia untuk digunakan yang lain, berarti dia ini bisa dikategorikan kesempatan dalam kesempitan. Iya kan Belo? Iya. Sekarang gini Mbah, sekarang gini.
andai kata ini kan yang jadi korban kan para donatur, para penyumbang toh, Iyalah. bukan si Farhad Abbas. Farhad Iya. Abbas kan sosok pengacara yang tiba-tiba nimbrung, Iya. ya mempersoalkan donasi. Ya, Dia nggak tahu cerita aslinya kayak mana sebenarnya. Dia bela klien dia Ya, lah. yang dia tahu adalah donasi yang harusnya diterima kok diambil balik. Sebetulnya bukan diambil balik, bukan menguasain ya. Tujuan yayasan ngambil balik itu untuk dimonitor ya kan, Mbah? Iya. Untuk dimonitor, ini pengeluarannya harus untuk apa aja, untuk apa aja. Nah, itu loh. Sesuai, jelas. Ya kan, Mbah? Iya. Hah, apa yang salah dengan itu, Mas Farhad Abbas? Saya rasa malah lebih bagus kan, Bailo ya? Lebih bagus. Dimonitor dia. Iya. Jadi jelas dia pengeluaran setiap ambil Loh, berapa sekian. Bailo, kan bisa jadi, Mbah, gara-gara uang kayak gitu, Mbah. Ya, uang kaget seperti itu bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan, Mbah. Iya. Kalau sekedar adu mulut gak ada masalah. Kalau sempat bacok-bacokan, Nah, selisih ini- saudara, ini yang pecah gawat. gitu. Kayak mana? Farhad Abbas mau tanggung jawab nggak, Mbah? Nah, Mana mau tentunya dia? sudah berpaling gitu, sudah jelas tidak mau tahu gitu. Ya, dia kan Yes. membela karena dia klien dia, Melo. Oh, Karena dia gini, belum Mbah, saya bicara. pernah dengar, Mbah, ada orang tiba-tiba dapat duit banyak gara-gara tanah kena jalan tol. Iya. Banyak itu ya. Iya. Ya, banyak. Anaknya nangis-nangis, merengek-merengek karena tahu orang tuanya dapat duit banyak, dibeliin motor. Ya. Iya. Masih di bawah umur, dibeliin sama ayahnya motor. Nggak taunya ngebut-ngebutan dan kecelakaan akhirnya meninggal dunia. Siapa yang mau tanggung jawab di situ? Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Ya orang tuanya kan yang telah memberikan Iya. kan. Semena-mena dia kan ibaratnya. Iya. Nah ini sama kan, uang yang begitu banyak takutnya nggak terkontrol. Buktinya apa? Beberapa minggu saja di tangan si Agus, ya Bailo, Iya. hampir 500 juta sudah hilang begitu saja, katanya dibagi-bagi untuk bayar utang. Siapa yang mau tanggung jawab di situ, Bailo? Silakan, Bailo. Ya, sudah jelas yang memberi. Ya, seperti Teknopi itu ya. Iya. Nah, itu jadi dia yang terlibat gitu. Iyalah, dia Karena begini ya. membantu orang supaya mau donasi. Iya, jadi kalau kita bilang ya, seharusnya ini memang sudah bagaimana ya, sudah tidak sesuai lagi gitulah. Jadi kalau kita bilang wajar itu kalau diambil balik, karena prosedurnya sudah menyalah gitu. Tuh. Ada yang bilang gini juga, Mbah. Kalau Mas Farhad Abbas ini kan yang baru datang, kemudian nimbrung masalah ini. Iya. Kalau kami kan sudah lama, kami juga termasuk orang yang nyumbang. Iya. Gimana kalau Mas Farhad nyumbang ke orang, Ya, ya dia sakit, Mas Farhad tentunya mau ngasih dia duit tuh untuk berobat. Tahu-taunya nggak Untuk dibuat poya-poya. obat. Untuk poya-poya. Tahu-taunya untuk beli motor, untuk beli TV, kulkas Iya. dan lain-lainnya, dialihkan seperti itu. Ya kalau Anda ikhlas ya luar biasa gitu. Ya untung-untung Anda dengar. Kan ini kan ceritanya donasi yang sudah didengar nih, fungsi donasinya untuk apa? Iya. Aturnya untuk pengobatan, jatuhnya untuk hal-hal yang tidak Iya. ada sangkut pautnya ya kan, Mbah? Kebagian lah, utang. Nampaknya menurut saya, Mbah, Mas Farhad ini harus merasakan apa yang dirasakan sama donatur, Mbah. iya, seperti itu. Ya, Jadi sama gini. orang-orang yang nyumbang. Iya. Makanya saya bilang kemarin kan nggak semuanya yang nyumbang ini katakan kaya Ya. atau terlepas dari utang. Enggak. Ada yang Ya. pas-pasan hidupnya. Ya, Dia ada pun yang kekurangan, bisa dia ngeklik sumbang, dia nyumbang. Ya, karena itulah namanya toleransi ya. Apa, Nah, kemanusiaannya Kemanusiaannya tinggi, dan kemudian itu kalau kita bilang dipala-palai lah kita bilang ya, walaupun dia nggak mampu gitu ya. Iya. Karena melihat ingin penyembuhan tadi, menolong sesama umat lah Iya, kita bilang. supaya- Tinggal lagi itu tadi disalahgunakan gitu. Siapa yang nggak jengkel? Siapa yang nggak marah? supaya Seperti apa, itu. Mas Agus dia bisa melihat kembali. Nah, Iya. nyatanya uang itu digunakan untuk yang lain. Ya sudah jelas jengkel. Siapapun orangnya, kalau saya bilang seperti itu sudah wajar marah. Iya. Lagian gini, Mbak sih, kalau menurut saya ya, mungkin jauh dari pemikiran Mas Farhad Abbas sebelumnya yang dilakukan sama Mbak Nopi dan Mas Densu, Mbak. Ini kan yang dilaporin polisi kan Mas Densu dan Teknopi, Mbak, dilaporin ini sama Farhad. Andai kata gini, katanya donasi ya kalau apa ya ikhlas udah. Kalau sudah ikhlas diberikan sama dia, mau diapakan dia apa aja ya terserah dia. Oh, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya. Itu namanya sudah Maksudnya gini, melenceng Mbah, itu. kalau dia ngomong seperti itu, Teknopi pun di awal juga udah seperti itu. Biasanya donasi itu ke yayasan dulu baru ke korban yang menerima donasi. Iya. Karena terlalu percaya kepada pihak keluarga Mas Agus, ditransfernya langsung ke rekeningnya Mas Agus. Ternyata apa? Setelah masuk meledak-meledak, lupa dia. Bahkan Teknopi sempat
dikacangin, sempat ditipu loh mentah-mentah sama keluarganya sama si keluarganya si Agus, Mbah. Nah, berarti kan apa yang dikatakan si Farhad Abbas ini udah dilakukan sama Teh Nopi. Karena dia lupa daratan, makanya Teh Nopi bersuara dan mengambil alih gitu kan, untuk kemudian dikontrol. Ini Farhad Abbas sebetulnya bisa nengok apa, bisa merasakan nggak sih, Mbah? Dia tidak mengikuti menyelidiki dari awal nih ceritanya, Belo. Iya. Dari awal dijelaskan orang sama dia. Ya. Pak terbuka pikirnya. Ya bisa jadi gini juga Mas Ahmed, sudah tahu juga permasalahannya Mas Ahmed. Tinggal lagi bagaimana ya. Inilah kadang manusia ya, selalu membela kadang bukan orang yang benar, yang salah itu dibela. Ya makin mengkek dia. Ya itu namanya sudah kacau balau gitu. Menurut Mbak Ilo, apa sih motivasi si Mas Farhad Abbas ini sebagai pengacara yang tiba-tiba mau membela seorang Mas Agus? Ya kalau sebetulnya kan Mas Agus ini nggak kenapa-kenapa kan, duit dia masih ada, Mbah. Iya. Sama Teh Nopi, cuman akan digunakan dan dimonitoring. Iya. Gitu loh. Karena ini kan dana umat gitu loh. Benar. Nah, apa sih yang salah dengan Teh Nopi sendiri gitu? Farhad Abbas ini mempersoalkan apanya gitu loh. Dananya gitu nggak dipegang semuanya gitu. Ya kalau diberikan semua itu ya sudah jelas salah besar ya kita bilang ya. Larinya entah kemana. Iya larinya entah kemana. Sementara uang itu kalau kita bilang tidak menjadi dimanfaatkan untuk yang sebenarnya, kita bilang seperti itu. Betul. Ya sudah jelas kita bilang sia-sia lah kita bilang ya. Netizen saya rasa untuk yang para donasi ini pun mungkin jatuhnya tidak ikhlas jadinya seperti itu. Aturan ikhlas ya untuk pengobatan, nyatanya uang karena ini kan Mbak Ilo yang disumbang kan adalah orang yang nampak, Mbak Ilo. Jadi kalau Mas Agus itu pergi ke mana, pergi ke spesialis apa kan nampak dia karena terkenal. Dimonitor di publik lah ibaratnya keseharian dia. Lah kan kita tahu tiba-tiba dia gunakan itu untuk yang lain. Nah, tentunya buat kecewa gitu. Iya. Sudah jelas itu. Nah, Mas Ahmed boleh dilanjutkan tadi mungkin. Ya, silakan. Tunggu sabar ya. Farhad Abbas dilaporkan Nopi dan Densu. Apakah tahu apa yang mau dilaporin, apa mau cari sensasi lagi? Kata Farhad Abbas, saya turut prihatin dengan sikap Nopi maupun Denny yang menggiring dan mempublikasi untuk dikembalikan dana atau donasi terhadap Agus yang buta. Kata Farhad Abbas pada Jumat 18 Oktober 2024. Menurutnya, tindakan yang dilakukan sang YouTuber ini bisa menyakiti perasaan Agus dan keluarganya yang dianggap semena-mena. Dan pandangan saya, Mas Farhad juga salah pengertian. 1. Ditariknya donasi dari Gus itu agar dapat bisa dimonitoring. Baik Mbah Nopi dan Mas Densu bersumpah tidak akan mengambil 1 sen pun dari uang donasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang dipermalukan atau ditipu bukan Mas Agus karena dia sudah mengaku bersalah, tapi para donatur dan Mbak Nopi lah yang benar-benar dizolimin. Belo. Ya jadi terkait itu ya, Mbak ya. Kan ini di sini Agus juga udah merasa bersalah, Mbak. Udah ngaku bersalah. Tapi entah kenapa sifat tamaknya itu tidak hilang. Kemarin ditunjukkan di podcastnya Densu. Saya mau pulang ke Aceh teh. Ya. Saya bisa nggak minta duit sisa dari 1 miliar itu dikembalikan ke saya. Sementara kita aja Mbak Ilo berharap semua uangnya bisa kembali dan digunakan semestinya. Gitu loh. Kan gitu kan. Nah ini apa sebetulnya yang terjadi sebetulnya sama baik itu Agus ataupun Mas Farhad Abbas ini, Mbak Ilo? Ya itu tadilah kalau kita bilang ya. Agus sendiri juga coba Mbah, kalau Mbah Ilo menilai, dia kan ngomong dirinya udah positif kok, diponis sudah nggak bisa ngeliat lagi. Jadi duit itu mau untuk biaya hidup dia sama istri sampai kapan lah itu bertahan gitu. Ya kalau pola hidupnya dia dalam waktu 3 minggu aja udah keluarkan duit 500 juta, nggak sampai setahun mungkin pun habis gitu. Apalagi dia jadi public figure yang diketahui banyak duit yuk, wah bakalan diincar terus kan sama ibaratnya yang mohon maaf ya keluarga-keluarga lainnya gitu, dengan dalih ya minta bantuan